Nah ini buahnya setelah direbus. Ini setelah dibuka. Ya. Nah guys, sekarang kita di Palembayan. Sekarang udah jam setengah 12, lumayan panas ya. Dan kita langsung jalan lagi, nggak tahu mau kemana. Yang penting jalan terus. Yuk. Akhirnya setelah melalui perjalanan tanjakan yang parah banget guys. Tadi mobil kita hampir turun ke bawah. Sopir masih PKL apa masih supir magang. Dan tadi tuh jalanannya kayak gini nih. Ini tuh guys pemandangannya di sini nih. Tuh Gunung Singgalang gitu deh. Bukan. Tuh pemandangannya tuh. Nah ternyata guys di sini kan banyak pohon tebu nih, pohon tebu di sekelilingnya kan kiri pohon tebu, dan di sini ternyata ada tempat produksi gula tebu dari Saka itu guys. Tebu apa namanya? Gula merah. Gula tebu. Ya, gula tebu sih. Gula tebu yang kita lihat ya. Bapak ini nggak tahu. Halo, assalamualaikum Pak. Pak, permisi ya Pak. Kami rekam benar Pak. Kami rekam Di videoan Pak. Ya sini Pak. Nah ini guys, ini tebu, airnya terus dimasak, ntar jadinya kayak jadi gula tebu gitu guys. Jadi kita sekeliling udah ladang tebu, kebun tebu semuanya. Jadi prosesnya tebunya digiling di sini. Ya. Biasanya tebunya digiling di sini, dimasukin sini, terus air tebunya ngalir sini. Biasanya ada pipa nih di bawah. Pipa di bawah nyampenya di sini. Nah, ini air tebu loh. Nih. Ini air tebunya habis penggilingan. Jadi mau coba? Emang itu air tebunya? Hah? Habis penyulingan tuh kita jadinya? Iya. Bukan, ini habis digiling di sana. Hah? Terus ada pipa nih di bawah, terus di sana ngalir ke sini. Ini air tebunya. Habis itu baru dimasukin ke sini. Nah, ini dia tahap pertamanya. Ini tahap pertamanya guys. Ini kenapa ditutup? Karena nanti kalau tebu dia kalau dipanasin uapnya itu kan panas, makanya ditutup pakai gini. Pakai ginian. Ini proses kedua. Iya, biar gelembungnya nggak kemana-mana, makanya ditutup. Habis itu lanjut lagi ke sini. Ini kedua, dan ini setiap tungku ada fungsinya sebenarnya, tapi nggak perlu tahu. Yang kedua kan tuh apa? Sama ya. Sama. Kalau yang kayak gini udah hampir masak. Itu udah hampir masak banget yang kayak gini. Itu Pak. Oh yang dua hampir masak. Ya. Yang dua ini hampir masak. Tangan itu Pak. Untuk pembakaran, untuk memasaknya. Jadi semuanya di tebu nggak ada yang hilang, semuanya dipakai. Jadi ampasnya juga dipakai, daunnya juga. Nah ternyata buat ngidupin apinya ini guys, dari ampas bekas gilingan tebu dikeringin, jadiin bahan buat membakar, buat nyalain api tebu guys. Kalau dulu tradisionalnya orang-orang sini pakai kerbau. Oh iya. Jadi skis tebunya itu pakai kerbau. Kerbaunya muter-muter, terus ada gigi. Squeeze, meremas. Sehari bisa berapa kilo, Pak? Kalau untuk api bagian dalamnya Pak, api yang bagian kecil. Padorongan, Pak. Padorongan, Pak. Kalau yang
diambil dengan teh itu bisa jadi sesuatu itu teman. Enggak. You don't want it. No? Sampai sih guys di lokasi tujuan, parkir di bawah. Tapi kita harus melakukan perjalanan lagi melewati jalan-jalan setapak. Nggak tahu nih berapa kilo lagi ke atas guys. Tapi di situ ada kayak pondokan gitu. Semoga lokasi tujuannya nggak jauh lagi guys. Panas jam 12, belum makan siang. Tuh di depan guys rombongan yang lain guys. Jadi ini penggilingan tradisional di sini. Ini kalau yang biasa digunakan kayak gitu. Jadi kerbaunya ditaruh di sini dan biasanya itu ke mata kerbau ditutup pakai tempurung tutup dua. Jadi fungsinya jadi kerbaunya kalau lihat orang sekeliling jadi nggak panik. Nah sama tubuhnya dimasukin sini. Kayak gitulah kira-kira bunyinya. Terus sama juga ini pipanya. Jadi air tebunya bakal di sini. Pipa ini bakal bawa. Ah ini kilangnya di sini. Mereka akan masak di sini. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita si Unyil. Nah itu kerbau buat dipakai buat giling gitu ini dia guys. Nama siapa nama? Namanya Happy guys. Happy. Di. Nah di belakang kita ini guys, pemandangannya itu ada kayak perbukitan, gunung-gunung. Nah nama daerahnya di sini tadi nama daerah besarnya Palembayan, tapi nama daerah kecilnya itu Data apa tadi? Data, Lao, nama daerahnya Lao. Kalau aksesmu ke sini, jalannya emang agak sedikit ekstrim guys, karena tanjakan, jalannya kecil. Jadi kalau ada dua mobil yang berpapasan itu satunya harus ngalah guys. Ini view di belakang kita di daerah Palembayan. Ini adalah proses bikin kalau kita sini nyebutnya buah tap. Kalau bahasa Indonesia buah tap kolang kaling ya. Kolang kaling ya. Kolang kaling. Nah kolang kaling ini juga kolang kaling sebenarnya pohonnya kayak pohon nira gitu. Jadi airnya bisa juga digunain buat kalau isi orang gula aren benar. Nah ini Buahnya setelah direbus. ini setelah dibuka. Ya. Setelah dibuka. Dan ternyata direbus dulu. Nah ini dia nih. Ini dia. Nanti dimasukin dulu ke sana dan ini dia. Bukanya kayak gini. Rasanya enak loh. Lebih cepat tadi. Rasanya enak banget. Nggak ada rasa sih tapi enak aja. Yang itu lebih cepat. Ya. So guys, jadi kalau makannya ternyata di dalam buah kolang kaling ini ada di bentolan kuning. Dan bentolan kuning ini harus dibuka dulu. Jadi bukanya, anjir panas woy. Panas. Dipencet aja gini atau udah dipencet kebuka jadi dibuang. Habis itu baru makan. Kalau enggak, kalau digigit rasanya pahit bang ya? Pahit. Jadi,
Nyam. Aisyah. Ini ya. Buka ya. Kali gol sing di sini. Jam berapa? Sebentar. Tuh, guys. Udah. Masih kami dua. Kami sudah kelitaan, guys. Makan lagi. Ibu lo bang. Adi ada dia. Andi. Asam balik. Tak dua. Ada kan? Tapi Macam tu. Lah sambal tadi mah. Oh, dia tu belakang. Nah, barusan kita habis makan, habis isi perut. Setelah ini kita bakal ke ini, ke Maninjau, ngeliat kalau bisa ngeliat sunset di danau sih, di danau Maninjau. Di situ ada tempat apa namanya? Lupa. Ada tempat objek wisata yang bagus di situ, guys. Habis ini kita lanjutkan perjalanan kita ke Maninjau. So, check this out. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Oke guys, kita lanjutkan ke belok Ampel. Belok 44. Oke, bye. Nah, sekarang kita udah sampai di Danau Maninjau, sambil jalan aja. Sekarang kita udah sampai di Danau Maninjau. Itu lokasinya itu agak jalan ke dalam sedikit. Jadi kita jalan itu kayak di pematang sawah, di gang-gang kecil. Kira-kira 200 meter kita bakal sampai di tempat tujuan. Nama tempatnya Arlen. Nah, kita lihat kayak gimana kah Arlen itu, apakah sesuai dengan ekspektasi kita yang harus melewati ini. Tuh lihat jalan ke depan tuh. Kecil banget kan? Nanti kita lanjut setelah kita sampai di tempat tujuan kita. Yuk, check it out. Nah, sekarang kita udah sampai di lokasinya. Emang capek juga, guys. Jalan 200 meter, paling cuman ngos-ngosannya kayak udah jalan 2 kilo, guys. Kita udah sampai di lokasinya di Arlen. Sekarang kita lihat sebagus apakah view ngelihat sunset di Danau Maninjau ini, guys. Nih, yuk ikutin ya gimana. Apakah ada hal yang istimewa ataukah kita bisa bermain-main air di sini. Kebetulan kita pergi 2 keluarga, 2 mobil full, dan yang lain tuh udah nyampe di situ, guys. Itu mereka yang lainnya. Pemandangan di Arlennya, guys, Danau Maninjau. Ini ternyata di pinggir danau ada pasir-pasir gitu, guys. Jarang kan, biasanya ada pasir di lautan. Nah, di sini ada pasir-pasir gitu. Jadi kita bisa bermain ke arah situ sedikit. Dan di situ ada cottage-nya, ada juga 4 ada 5 cottage. Dan ini kayaknya bekas ayunan, ya. Dan ini tim kita nih, tim driver, tim kameramen, tim makan, dengan tim-tim yang lain. Timbangan. Yuk ikutin perjalanan kita liburan di Danau Maninjau. Check it out.
kita mau ke tengah situ guys, mau ngambil ikan. Jadi kira-kira butuh perjalanan 20 menit. Ikutin kita ya guys ya. Nanti di tengahnya kayak gimana. Oke, yuk. Oke guys, kita bakal coba ombaknya yang segede